Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat ID. Apa kabarnya malam hari ini? Mudah-mudahan kabar baik semua ya. Seperti biasa, malam hari ini saya akan bercerita tentang pengalaman seseorang, yaitu pengalaman Estella Black saat dia ketemu hantu muka rata di kampusnya. Bukan di kampusnya sih sebenarnya ya. Ini merupakan pengalaman nyatanya ketika masih kuliah semester 4 di sebuah universitas swasta Islam di Malang. Namun, kisah yang Estella alami tidak berpusat di kampusnya, tapi di kampus seberang. Demi kebaikan instansi dan nama kampus tersebut, kita tidak sebutkan nama kampusnya. Terjadi sekitar tahun 2016, saya dan teman akrab saya sejak SMP, sebutlah namanya Fatimah, merencanakan untuk menghabiskan malam bersama. Semacam picnic yang tanpa dicanangkan pun sudah kelakon duluan. Oh iya, saya dan Fatimah sebenarnya seangkatan di SMP, bahkan sekelas. Namun setelah lulus SMA, saya langsung kuliah dan dia memilih gap year dulu, setahun. Sebelum sekarang dia berstatus mahasiswi semester 2 jurusan manajemen di sebuah universitas negeri di Malang. Jadi, di tahun ini, status dia jadi junior saya. Saat itu malam minggu, jam 6:30 malam. Dan Fatimah seperti biasa masih di kampus, menghabiskan waktu untuk ikut UKM bela diri. Kalau nggak salah, taekwondo. Saya yang sembari menunggu asik main handphone, tiba-tiba ada keinginan untuk buang air kecil. Saya menghampiri Fatimah yang masih dalam balutan seragam putih dan jilbab kecil pink. "Pat, toilet di mana ya? Aku kebelet." Muka saya berakting meringis-ringis seakan menahan HIP. Hasrat ingin pipis. Mengabaikan ekspresi saya yang sedikit dramatis, dia menjawab, "Kok loh, nang murine sanggarku?" Tangannya menunjuk ke toilet di belakang sanggar UKM-nya. Ada 3 saat itu. Oh iya Sam, saya pun bergegas ke toilet. Di sini letak keanehan pertama. Toilet ke-1 ada orang. Pintunya tertutup dan ada suara percikan air di dalamnya. Toilet kedua tidak ada bunyi percikan air sama sekali, tapi pintunya tertutup rapat. Lampu dalam juga menyala. Oke, mungkin saja rusak. Saya masih positive thinking. Ini malam minggu, jangan sampai jadi kelabu. Dan toilet yang ketiga, ada suara percikan air dan lampu dalamnya menyala. Pintu tertutup rapat. Saya pun ketuk-ketuk, tak ada suara yang terdengar. Masa toilet 3 biji rusak semua? Atau 2 diantaranya dipakai? Mungkin karena mahasiswa atau mahasiswi sedang wipian di kampus, jadi agak penuh. Pembelaan dalam hati. Akhirnya saya memutuskan mencari toilet lain, walaupun nggak tahu kemana sambil keliling-keliling kampus si Fatimah. "Pat, aku tak golek toilet liane yo. Kalian melaku-melaku, iki telu full kabeh." Yang artinya, "Pat, aku mau cari toilet yang lain ya. Sekalian jalan-jalan, ini penuh semua." Pacar Fatimah, sebutlah namanya Salim, terperanggah. "Mosok telu full kabeh? Coba sih. Masa iya, 3 penuh semua? Coba sih." Oke, bukan cuma saya yang merasa ini aneh. Mas Ali mulai mengetuk pintu satu persatu pintu yang ada. Pintu 1 penghuninya masih asik. Toilet 2 dan 3, sebelum Mas Ali mengetuk kedua pintu toilet tersebut yang mungkin bakal menambah rasa penasarannya, saya memutuskan mengalah langsung pergi. "Nggak usah mas, aku mau cari lain aja." Dia mengangkat alis. "Yakin tah?" Saya mengangguk dan langsung berpetualang. Saat itu saya membawa HP jadul Samsung JTC 3322 dan sebuah earphone. Lagu-lagu terbaik sudah saya setel. Tinggal keliling sambil dengar lagu. Anggaplah uji nyali dadakan demi mencari toilet. Kesan pertama saya terhadap kampus ini, banyak pohon dan rindang suasananya. Itu kalau siang ya. Kalau malam dengan penerangan minim dan beberapa tempat yang jujur agak creepy, sempat terpikir
diusir oleh saya untuk menuju masjid kampus, toh sudah azan isya. Keluar satu gedung fakultas, masuk gedung fakultas lain pun saya jalani, demi mencari seonggok toilet yang masih buka. Namun naas, semua toilet digembok, Bung. Saya sempat tanya beberapa mahasiswa yang saat itu terlihat, di mana letak masjid kampus. Saya kan bukan anak sini. Dari deskripsi yang mereka peragakan, tidak sulit keluar gedung fakultas ini, masuk ke situ, belok kanan, setelah beberapa kali muter dan kesasar, saya sampai di Masjid Ek yang besar, dengan menara tinggi dan gedung yang cukup majestik, mirip film-film era kerajaan. Singkat cerita, saya sudah sholat isya dan pipis. Saya merenung dan memandang handphone jadul saya. Di sini saya punya 2 handphone. Satu handphone smartphone yang sekarat kehabisan baterai di tas. Satu lagi handphone jadul kesayangan ini. Dan menemukan 2 pesan masuk dari rekan saya, Fatimah. Isinya menanyakan keadaan saya sekarang. Saya jawab seenaknya, menambahkan diri untuk kemudian mencari jalan kembali ke UKM Taekwondo. Bukan perkara mudah. Apalagi jika dilihat beberapa kali saya kesasar. Saya mencoba bertanya kepada orang-orang yang ada di sana saat itu mengenai keberadaan UKM. Oh, gampang, Mbak. Dari masjid sini, lurus belok kiri. Gedung B, ada gang, belok kanan. Samping gedung C. Beberapa mengajukan diri ingin mengantar, tapi dengan sopan saya tolak. Tak enak mengganggu waktu bersantai mereka. Mengikuti saran mereka, saya pergi sendiri. Kali ini, earphone dan ponsel sudah saya lepas. Sudah mulai ketakutan. Keluar gedung ini, tanya lagi. Masuk gedung itu, belok kiri atau kanan? Tak ingat lagi. Sudah beberapa kali saya berputar-putar. Kaki sudah lelah rasanya. Fatimah beberapa kali menelpon, namun saking paniknya, saya reject. Berapa kali mengikuti saran orang yang berpapasan. Berapa kali belok kanan atau kiri gedung yang disarankan. Sepertinya semuanya sudah. Tapi selalu berakhir dengan saya kembali ke masjid ini. Oke, kesasar. Ya, gak wajar. Skor kecerdasan spasial saya gak buruk kok. Tapi kayaknya ada faktor lain yang membuat kesasar. Dalam keputusasaan, saya nekat masuk fakultas D. Bagi beberapa orang yang pernah baca thread horor kampus ini, ya, kampus ini terkenal agak horor, terutama di fakultas yang saya sebutkan di atas. Akan tahu bahwa Taman Fakultas D adalah tempat horor yang sehoror-horornya horor. Saya masuk langsung ke bagian belakang. Seingat saya, di depan terdapat satu bangunan gudang dan tepat sebelah kiri ada gazebo. Sepertinya ini tempat yang tidak terpakai. Penerangannya pun remang-remang pula. Makin horor. Di sebelah kiri, tepatnya di dalam gazebo, ada sosok seperti mahasiswa. Dandanannya seperti mahasiswi perempuan zaman sekarang. Dress batik panjang coklat dengan kerudung panjang coklat muda sepinggang. Tak ada yang aneh, tapi keberadaannya di tempat inilah yang jadi pertanyaan. Kalau dipikir lagi, ada gerangan apa seorang mahasiswi sendirian di tempat berpenerangan remang-remang dan tidak berkumpul dengan yang lain? Saya juga penyendiri, tapi nggak di tempat horor ini juga sih. Jarak saya dan si mbak dress batik hanya 5 langkah. Saya berniat bertanya dengan bahasa sopan. Mbak, mohon maaf mengganggu. Tapi arah yang benar menuju sanggar UKM Taekwondo di mana ya? Belum sempat saya mengutarakan ucapan itu, mbak dress coklat sepertinya sadar ada seseorang yang mendekat. Dia berdiri lantas membalikkan badan dengan gerakan slow motion menghadapi saya. Dan apa yang saya saksikan saat itu masih membekas sampai saat ini. Pada wajah manusia normal tentu ada benjolan-benjolan tertentu sebagai tempat mata, hidung, mulut. Tapi wajah di depan saya polos, rata, tidak ada benjolan ataupun cekungan sama sekali. Seperti memakai stocking hitam ketat. Dia bercadar? Tidak. Karena dari dahi sampai dagu hitam polos semua. Seperti memakai stocking hitam ketat. Kurang lebih begini. Tapi bagian yang mestinya wajah malah kayak tertutup stocking hitam. Sejenak saya membelalak, tidak mampu berkata-kata. Tubuh seperti beku, tak bisa bergerak. Meski otak sudah memerintah untuk lari.
Sosok Mbak muka rata berjalan semakin dekat berjalan. Sepertinya tidak. Toh lebih tepatnya melayang. Saat jarak saya dengan dia hanya tinggal 3 langkah, akhirnya saya bisa pulih dan tanpa kata-kata segera angkat kaki. Menakjubkan. UKM Taekwondo dari tempat si Mbak muka rata tadi ternyata nggak jauh-jauh amat. Hanya sekitar 350 meter. Belok dikit, ketemu. Terus kenapa saya muter-muter berkali-kali? Padahal jalur yang saya lalui nggak salah. Bersimbah keringat, saya bertemu lagi dengan Fatimah. Yang tanpa keheranan, sekaligus agak geli. Ngapa Wi? Kok wedi nemen? Kenapa? Kok kayak takut sekali? Saya mendengus. Tadi nggak sengaja ketemu Mbak Falak. Fatimah sepertinya tahu saya sedang tidak bercanda. Dia sepertinya sudah hafal kalau kampus tempatnya menuntut ilmu itu lebih horor dari kampus saya. Malah cengirannya tetap sama. Gak usah dipikir, kayaknya dia ngajak kenalan. Demikian Sobat ID cerita horor dari Estella Black. Like video ini jika suka. Bersama Lela Lempar Paung, sampai ketemu lagi di cerita horor selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.